الحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang masuk di pembahasan bab yang ke-12, bab tentang bernazar untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perbuatan syirik. Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab menyebutkan bab yang ke-12 yaitu bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan, kata di sini minasyirki an-nadru li ghairillah, syirki an-nadru li ghairillah. Nah, nazar itu merupakan suatu keinginan yang dipersembahkan oleh manusia, orang dipersembahkan oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, namun melazimkan untuk dirinya atau mengharuskan atas dirinya melakukan balasan atau balasan balik, ya, itu perbuatan balik dari apa yang sudah didapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia melazimkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu setelah Allah misalnya memberikan kepadanya suatu nikmat. Melazimkan atas dirinya melakukan hal tersebut. Jadi Allah atau nazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini adalah merupakan kesyirikan apabila dia niatkan kepada selain Allah. Kalau nazar untuk Allah itu misalnya gambarannya dia mengucapkan bahwa saya puasa 3 hari jika saya mendapatkan nikmat, misalnya dagangan saya laku, misalnya anak misalnya misalnya saya lulus diterima sebuahan. Jadi nanti Allah ya ini bukan kepada karena ini adalah meruntuk Allah SWT. Dan menunaikan nazar yang sudah dia wajibkan atas dirinya, ini hukumnya wajib apabila nazar itu diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus ditunaikan. Makanya dalil yang pertama dibawakan oleh penulis di sini di dalam surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang baik, orang-orang soleh senantiasa memenuhi dan menempati nazar yang sudah diwajibkan untuk dirinya, dan selalu takut kepada suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yauman kana syarruhu mustatira. Ya, inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Di ayat sebelumnya kan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, sesungguhnya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang soleh, orang-orang baik nanti di hari kiamat, di akhirat sana mereka akan minum dari gelas, dari cangkir kana mizajuha kafura,
yang minuman tersebut dicampur dengan kapur, ya, dicampur dengan kapur. Ya, tapi bukan kapur tulis ya. Wallahu alam, kita tidak tahu hakikat kapur di surga sana. Yang jelas ada kapur. Ya, mungkin kapur barus tapi jenis lain. Yang jelas kapur. Yashrabuna min ka'sin kana mizajfura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Di sana nanti ada mata air yang terpancar, ya, dengan pancaran yang keras, dan orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti mereka akan minum dari air tersebut. Inilah sifat orang-orang yang baik, yang bertakwa, senantiasa menempati nazar yang telah mereka ucapkan, yaitu nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar yang wajib ditepati, harus dipenuhi, adalah nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia seperti yang tadi saya contohkan. Dia bernazar, kalau saya lulus, demi Allah saya akan berpuasa, saya akan sholat tahajud misalnya, saya akan bersedekah kepada fakir miskin misalnya, jika saya instansi itu, jika saya mendapatkan gaji atau dinaikkan gajinya misalnya. Itu adalah nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar untuk Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Nazar untuk Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Nazar untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berbuatan, itu contohnya seperti yang saya contohkan tadi. Ini contoh nazar untuk Allah dalam hal ketaatan, yaitu seperti yang tadi saya contohkan. Dan yang kedua, ada nazar untuk Allah tapi dalam rangka berbuat maksiat. Dia bernazar, demi Allah kalau saya misalnya saya selamat sampai ke misalnya ke Sofal Mahera Akuri misalnya, saya membunuh misalnya, itu nazar tidak boleh penuhi. Ini tidak boleh, justru dia wajib meninggalkannya, tidak penuhi. Makanya dari ketiga, dan Nabi SAW dan Muslim ada Allah, siapa yang bernazar taat kepada Allah, ya, siapa yang bernazar untuk Allah dalam rangka melakukan ketaatan, maka wajib dia taat, wajib dia lakukan. Falyuti'hu. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih, atau fala yaf'al. Dan barang siapa yang bernazar untuk Allah tapi dalam rangka bermaksiat, berbuat dosa, maka tidak boleh dipenuhi. Nah, ini sekaligus saya jelaskan hadis yang ketiga. Saya jelaskan hadis yang dalil yang ketiga dari hadis Sahih Bukhari dan dari sahabat, dari istri Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu adalah nazar yang diperuntukkan untuk Allah. Ada dua. Satu dalam rangka ketaatan, dua dalam rangka bermaksiat. Dan dalam rangka bermaksiat ini bukan syirik. Ini hanya murni perbuatan maksiat saja. Tapi tidak boleh ya, tidak boleh dipenuhi, tidak boleh dijalankan. Nah, adapun bab yang dimaksud oleh penulis di sini, atau apa yang kan dari minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah, yaitu apabila dia mengatakan saya akan berpuasa untuk misalnya si kiai ini, ya, demi kiai ini misalnya, demi Habib ini, demi ustadz ini, demi pohon, demi lautan,
saya akan berpuasa 3 hari, saya akan bersedekah sekian dan sekian kalau saya selamat misalnya. Ya, gitu. Misalnya dia sebut ketika dia di laut, dia mendapatkan misalnya dia di tengah laut dapat ujian gelombang besar, angin kencang sehingga itu dia takut sehingga dia bernazar misalnya sampai demi Syekh Abdul Qadir Jailani saya akan puasa 5 hari, saya akan puasa 10 hari untuknya jika saya diselamatkan di darat sampai ke kampung misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan nazar untuk selain Allah, dan ini merupakan syirik. Jadi itulah yang diinginkan oleh penulis dalam bab ini. Inilah yang diinginkan oleh penulis dalam bab ini. Jadi ternyata kalau kita lihat ya, nazar secara umum itu ada 2. Nazar untuk selain Allah dan nazar untuk Allah. Nazar untuk selain Allah itu adalah syirik, dan nazar untuk Allah juga ada 2. 1 dalam rangka ketaatan, ini wajib dijalankan. 2, nazar untuk berbuat dosa ini tidak boleh dijalankan. Ya. Dalil yang pertama ini yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, itu menjelaskan tentang nazar untuk Allah. Ini nazar untuk Allah. Jadi kalau nazar untuk Allah wajib dipenuhi. Ya. Adapun kalau nazar untuk selain Allah ini enggak boleh. Jadi nazar jika dilihat dari pertimbangan apakah harus dijalankan atau tidak, maka ada 2. 1 wajib dijalankan, 2 tidak boleh sama sekali dijalankan, yaitu nazar yang berbentuk syirik dan nazar yang berbentuk untuk Allah tapi dalam rangka berbuat dosa maksiat. Ya, alhamdulillah. Kemudian ayat yang berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 70, ya lewat subhanahu wa firman surat ayat 27, Allah menga'udzu minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nafkahkan, dan apapun yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui tentang apa yang kalian perbuat, dari mulai bersedekah, memberi nafkah, dan juga nadar. Dan Allah mengetahui setiap perbuatan hamba, itu berarti nanti ada balasannya. Yani, kata para ulama, innahu la na'lamu fa'idatan li hadzal ikhbari bil ilmi illa li tarattubil jazaa' alaihi. Bahwasanya ketika Allah mengetahui apa yang dilakukan, baik berupa nafkah atau nadar atau apapun yang kita lakukan, maka ketika Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya, pasti itu ada kaitannya dengan balasan. Pasti itu ada kaitannya dengan balasan. Dan Allah mengabarkan kepada kita tentang perbuatan manusia, yaitu bernazar dan menafkahi tadi. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah tahu apa yang kalian nadarkan, itu ada kaitannya dengan balasan. Dan balasan itu pasti ada kaitannya dengan ibadah. Balasan itu pasti ada kaitannya dengan ibadah. Tidak mungkin ada balasan kalau dia tidak ada kaitannya dengan ibadah.
atau dia ada kaitannya dengan sesuatu yang haram sehingga ada balasan hukuman. Kalau dia nazar yang seperti kita katakan nazar ibadah, yaitu nazar lillah, maka pasti ada balasan pahala. Tapi kalau nazarnya adalah untuk selain Allah, pasti syirik dan ada hukumannya. Dan kalau nazar yang untuk Allah tapi tujuannya berbuat dosa maksiat, maka ini juga pasti ada balasannya. Namun tentunya kalau orang yang sadar jangan dilakukan. Kalau dia lakukan justru dia berdosa. Ya, justru dia berdosa. Yang wajib dilakukan ketika dia bernazar untuk selain Allah, tidak boleh dia bernazar untuk selain Allah. Dan juga dia tidak boleh menjalankan nazarnya untuk Allah tapi dalam rangka berbuat dosa maksiat. Karena kalau dia berbuat pasti dapat dosa, hukuman. Ya, pasti dapat hukuman. Ya. Jadi ayat atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum nazar dan juga sekaligus penjelasan tentang nazar ibadah dan nazar selain ibadah. Kalau selain ibadah berarti ya maksiat tadi, atau dia adalah nazar syirik. Ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa nazar itu sebenarnya hukumnya para ulama sebagian mengharamkan. Ya, sebagian ulama mengharamkan nazar karena dia tidak mendatangkan kecuali keburukan, tidak dilakukan ke orang yang bakhil. Dalam hadis itu, innan nazar la ya'ti bi khair, innama yustakhraju minal bakhil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Dia bernazar untuk melakukan suatu ketaatan kalau dia sudah mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak disukai seperti ini. Ya, tidak disukai. Tapi kalau dia sudah bernazar untuk Allah dalam rangka melakukan ketaatan, ini catat baik-baik. Apabila dia sudah bernazar untuk Allah dalam rangka berbuat ketaatan, misalnya tadi, saya akan puasa 3 hari kalau saya diterima di perusahaan ini atau di instansi ini misalnya, maka dia wajib menjalankannya. Apabila dia tidak menjalankannya, maka dia justru berdosa. Ya, justru dia berdosa. Karena dari sinilah kemudian sebagian ulama kebanyakan ulama yang mengatakan ya nazar itu ibadah, itu harus dijalankan. Jika dia memang sudah menazarkan untuk ibadah. Ya. Namun sebagian yang lain mengatakan nazar itu diharamkan. Ini pendapatnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau melarang. Ya, tidak usah nazar, kata beliau. Kenapa? Karena kata dia, li'annaka tulzim nafsaka bi amrin anta fi afiyatin minhu. Wa kam min insanin nadhara wa akhiran nadim wa rubbama lam yaf'al. Karena engkau telah mewajibkan sesuatu untuk dirimu padahal sebelumnya engkau dalam keadaan tidak. Karena nazar itu jadi hukumnya wajib karena melazimkan sesuatu untuk diri. Yang sebelumnya kita tidak ada hubungannya dengan ibadah itu, tapi kemudian jadi wajib. Kayak misalnya puasa 3 hari. Mana ada puasa yang wajib kecuali Ramadan atau ganti Ramadan, dan cuma nazar. Nazar wajib, kita nazar puasa misalnya. Jadi hukumnya wajib. Padahal sebelumnya tidak ada yang wajib kecuali Ramadan sama mengganti atau mengqadha puasa. Adapun puasa-puasa yang lain, ya, puasa Arafah itu sunnah. Puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis, puasa Daud itu sunnah semuanya.
Tapi kemudian kita mewajibkan atas diri kita ibadah ini. Inilah yang kemudian kata Syekh dilarang. Dan kata beliau min in nadhara wa akhlajim. Berapa banyak orang yang bernadar yang kemudian setelah itu dia menyesal. Ya. Tapi dia sudah bernadar. Dia sudah bernadar. Misalnya dia tercapai apa yang dia nadarkan itu. Kalau misalnya diterima di instansi ini, maka dia akan berpuasa 10 hari atau 5 hari misalnya. Lalu ternyata dia diterima, maka tapi kadang-kadang ketika dia sudah nazar itu terpenuhi, dia justru tidak melakukannya, malah dia tidak puasa. Ini yang bahaya. Ya, malah berdosa lagi. Maka dari sini kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan diharamkan. Dan para ulama yang lain juga mengatakan dia haram, dan mereka mengatakan, dan diantara dalil yang menguatkan bahwa nazar itu haram adalah annan nadhir ka'annahu ghairu wathiq billah. Karena orang yang bernazar itu dia tidak percaya sama Allah. Dia tidak yakin kalau Allah itu akan ngasih kepada dia nikmat. Ya. Dia tidak yakin sehingga dia harus gantungkan nikmat itu dengan, atau dia kaitkan nikmat yang nanti dia cita-citakan dengan dia nanti mau berpuasa, sehingga seakan-akan dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji sama Allah begitu. Fakannahu ya'taqidu anna Allah la yu'tihu asy-syifa illa idza atahu muqabilah. Seakan-akan dia tidak yakin bahwa Allah akan kasih misalnya nikmat itu, mungkin kesembuhan, mungkin harta. Jadi seakan-akan dia tidak yakin kecuali kalau Allah sudah kasih ke dia. Ya. Walihada idza aisu minal bar'i yanzurun. Makanya biasanya orang-orang yang bernadar itu kalau dia sudah putus asa baru dia bernadar. Kalau enggak dia enggak akan bernadar. Dan itu ketika dia sudah putus asa dia melalui langkah, melalui cara nadar ini. Orang-orang yang sama kan ini dikatakan sudah itu jadi sesuatu yang tercela. Wa fi hada suudzon billah, dan dalam hal ini justru kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qaulu bit tahrim qaulun wajih, dan orang pendapat yang mengatakan pendapat yang nazar itu diharamkan ini termasuk pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Ada juga ulama yang mengatakan kaifa tuharrimuna ma athnallahu ala man wafa bihi. Ulama yang mengatakan dibolehkan itu mereka bilang apa? Bagaimana mungkin kalian mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang, atau Rasulullah memerintahkan orang yang memenuhi dan melanjutkan nadarnya. Bagaimana kalian bisa mengharamkan hal itu? Seperti yang Allah bilang, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Bagaimana mungkin kalian bisa mengharamkan sesuatu yang sudah dipuji oleh Allah? Fal jawabu annana la naqulu innal wafa huwal muharram. Tapi dijawab lagi sama orang-orang yang mengatakan haram. Sesungguhnya menunaikan atau memenuhi nazar itu huwal muharram, hatta yuqal innana haddamna an-nas, innama naqul al-muharram awil makruh karahat syadida huwa aqdun nazar. Jadi yang dimaksud yang terlarang itu adalah melakukan perjanjian itu yang terlarang. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar dia harus lanjutkan. Jadi kata para ulama yang mengharamkan nazar itu bukan masalah memenuhi dan menempati nazarnya, tapi akad nazarnya ini yang diharamkan kata mereka. Farqun baina aqdihi wa wafa'i, dan beda antara memenuhi, menempati nazar itu dengan melakukan akad nazar itu. Fal aqdu ibtidai, karena akad itu dimulai dari awal, permulaannya, wal wafa'u fi tsana'il hali tanfidhin lima nazar. Sementara memenuhi atau menempati nazar itu di setelah akad.
Jadi kalau nadar memenuhi nadarnya itu tidak ada masalah. Justru harus dilakukan ketika dia bernadar. Cuma yang dipermasalahkan itu adalah akad bernadarnya itu. Ya, ini adalah soal jawab antara mereka para ulama yang mengharamkan dan menghalalkannya. Namun sekali lagi kalau saya ya memang masuk akal juga para ulama yang mengatakan haram ini. Nadar itu haram dari akadnya maksudnya ya. Sudah nggak usah bikin nadar sudah. Karena memang juga ada hadis yang Rasulullah bilang, "Innama yustakhraju minal bakhil." Karena nadar itu hanya dilakukan oleh orang-orang bakhil. Jadi gini, kalau Anda misalnya mungkin saya bisa sampaikan bahwa kalau Anda ingin misalnya mendapatkan atau mengharapkan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah lakukan duluan ya ihsan ilallah. Kita taati Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kasih. Kita yakin itu. Ya. Kita yakin itu. Pokoknya jangan melalui langkah nazar dulu. Kita mulai dulu dengan beribadah sebanyak-banyaknya, nanti Allah kasih, karena balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah bilang, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya dan Allah berikan rezeki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka lakukan itu dulu, ya. Itu adalah langkah yang paling harus kita lakukan. Namun kalau memang ada orang yang jujur berkan, walaupun itu tahu bagus, tapi haram misalnya ya, tidak begitu ya. Seorang muslim yang benar-benar kuat imannya, ya seharusnya dia ibadah dulu, dia berbuat kebaikan, nanti Allah ya. Pastilah kalau ketika kita kenali Allah di masa-masa kita lagi sehat, lagi banyak nikmat, pasti Allah akan melihat kondisi kita ketika lagi susah. Rasulullah mengatakan, "Man ta'arraf 'ala Allahi fir rakha ya'rifka fis syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, dekatilah Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dalam keadaan mendapatkan nikmat yang banyak. Niscaya Allah akan melihat kita dan memperhatikan kita, memenuhi semua kebutuhan kita ketika kita lagi susah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkah awalnya lakukan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang terlanjur ada yang berbuat tapi tidak sampai haram, dia bernazar misalnya, maka ya sudah, harus dia jalankan. Ya, dia harus penuhi, dan itu sudah merupakan bagian dari ibadah. Ketika dia memenuhi nazarnya, itu bagian dari ibadah. Kemudian selanjutnya, ini tadi hadisnya yang saya sebutkan, hadis yang dalil yang ketiga, hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk Allah, untuk menaatinya, maka hendaklah dia taati. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk Allah, bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Ya, jangan dilanjutkan. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kandungan bab ini menunaikan nazar adalah wajib. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya mungkin karena ini alhamdulillah temanya babnya tidak terlalu panjang, jadi mungkin materinya kita cukupkan, dan insyaallah mudah-mudahan terang apa yang kita jelaskan ini jelas ya. Jadi yang mau bertanya silakan, yang berkaitan dengan tema kita, bab kita, atau mungkin di luar tema pun insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab. Kata Syekh, menunaikan nazar adalah wajib. Ya, menunaikan. Ingat kata-kata menunaikan, berarti belum tentu bernazarnya. Ya, belum tentu bernazar itu diwajibkan. Justru sampai mungkin tingkatnya makruh gitu ya. Tingkatnya dimakruhkan gitu. Lebih baik jangan deh. Ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur, ya wajib. Ya. Kemudian apabila sudah menjadi ketaatan bahwa nazar, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa itu ibadah Allah, maka menunjukkannya kepada selain Allah, maksudnya mengarahkan nazar, mempersembahkan itu kepada selain Allah adalah syirik. Ya, ini adalah poin yang ingin disampaikan oleh Syekh. Apabila nazar untuk Allah itu adalah ibadah,
dalam rangka melaksanakan ketaatan adalah ibadah, maka bernazar untuk selain Allah atau mempersembahkan untuk selain Allah adalah syirik besar. Ya. Kemudian dilarang melaksanakan nazar yang maksiat. Ini ada 3 masalah besar. Jadi berarti kita bilang tadi nazar secara umum, saya simpulkan nazar secara umum ada 2. Nazar untuk Allah dan nazar untuk selain Allah. Nazar untuk selain Allah itu syirik. Ya. Itu syirik. Jadi mau nazar untuk selain Allah ini walaupun dia melakukan ketaatan tetap dosa. Misalnya gini, dia tadi bilang demi Syekh Abdul Qadir Jailani atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani saya akan berpuasa 3 hari kalau saya diselamatkan. Nah, ini adalah nazar untuk selain Allah yang dalam rangka melakukan ketaatan. Berarti tujuannya mau berpuasa maksudnya atau untuk mau beribadah, tapi awalnya dia peruntukan nazarnya untuk selain Allah, maka ini tetap juga syirik. Atau misalnya dia bernazar untuk selain Allah tapi juga dia misalnya melakukan maksiat. Nah, itu juga sudah tambah lebih parah lagi ya. Dzulumatun fawqa dzulmu fawqa dzulumat. Atau dzulumatun fawqa dzulumat. Itu kezaliman di atas kezaliman, kegelapan di atas kegelapan. Ini enggak boleh. Dan nazar yang kedua yaitu nazar untuk Allah. Dan nazar untuk Allah ini ada 2. Nazar untuk Allah dalam melakukan ketaatan, seperti misalnya dia bernazar demi Allah saya akan puasa 3 hari kalau saya lulus dari tadi, ya, dari ujian, dia lulus di pekerjaan misalnya. Kemudian nazar untuk bermaksiat kepada Allah, nazar untuk Allah tapi bermaksiat kepada Allah adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Dia mengatakan demi Allah saya akan berpuasa 3 hari kalau demi Allah saya akan mencuri, ya gitu ya. Saya pasti akan mencuri kalau saya dibebaskan misalnya dari penjara. Saya diselamatkan ke daratan misalnya. Dia akan membunuh misalnya. Nah, itu nggak boleh. Saya akan bunuh kalau saya diselamatkan ke darat misalnya, atau dikeluarkan dari penjara misalnya. Dia mengatakan demi Allah kalau saya dikeluarkan dari penjara saya akan bunuh lagi. Ah, itu nggak boleh. Ini tidak boleh dijalankan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang diberikan, semoga bermanfaat. Amin. Selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya. Sudah ada 1 pertanyaan masuk, Ustaz. Ya, fadhal dibaca. Bismillah. Apabila sudah terlanjur bernazar yang ditujukan untuk selain Allah, Ya. maka kita dilarang melaksanakan nazar tersebut. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah seperti gantinya kita harus menunaikan kafarat sumpah? Syukran. Ya. Kafarat sumpah adalah berpuasa 10 hari. Ini ingat ya, nazar dengan sumpah itu beda. Tapi kalau dia gabung dengan sumpah itu jadi kafarat sumpah nanti. Ya. Dia berpuasa 6 hari dan memberi makan 10 orang anak miskin, fakir miskin, atau bukan tapi atau ya. Jadi kalau seandainya dia bernazar mengucapkan pakai demi Allah, ya, maka itu maka sebagai gantinya dia membayar kafarat karena dia sudah pakai kata-kata demi Allah dengan kata-kata sumpah. Tapi kalau nazar saja, nazar itu saya akan berpuasa 3 hari kalau saya diterima di perusahaan ini misalnya. Tanpa kata, tapi wajib bukan untuk dirinya. Saya akan berpuasa 3 hari untuk Allah. Ya, tentunya puasanya dia niatkan untuk Allah tapi. Ini yang disebut murni nazar. Tapi kalau dia tambah dengan demi Allah, maka itu sudah sumpah.
Ketika dia tidak menjalankan nadar itu, maka dia harus menjalankan kafarat sumpah. Ya, puasa 6 hari atau dia memberi makan 10 fakir miskin dari makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat di situ. Tapi bernadar selain Allah, ya, karena dia bernadarnya pakai kata-kata demi Allah untuk, ya misalnya dia sudah bilang demi Allah untuk siapa namanya, Syekh Abdul Qadir Jailani saya akan berpuasa 3 hari misalnya kalau saya selamat. Maka yang ini hanya gomus, ini sumpah yang tidak dianggap. Ya, ini termasuk sumpah yang tidak dianggap. Sumpah yang main-main ini masalah sumpah begini, dan tidak boleh dipakai nama Allah dalam rangka berbuat dosa maksiat. Berbuat dosa maksiat atau syirik. Tidak boleh dibawa-bawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadarnya itu sudah dari awal perbuatan syirik, maka tidak boleh dia pakai demi Allah lagi, karena memang dia bernadar dari awalnya untuk selain Allah. Kenapa dia sebut nama Allah? Jadi ini tidak dianggap. Ya. Ini menurut yang saya pahami, ya. Itu sudah tidak dianggap. Sumpah yang dianggap itu kalau dia sudah mengatakan kayak seperti tadi. Sumpahnya demi Allah saya akan berpuasa. Itu berarti dia serius. Ya, sumpah yang serius. Nah. Baik, cukup ya. Tidak perlu dibayar kafarat. Karena sumpah yang tadi itu dianggap sumpah main-main. Baik, selanjutnya. Berikutnya, bagaimana bila seseorang telah bernazar, tapi sebelum dia menunaikan nazarnya, dia meninggal dunia, apakah nazarnya perlu dihentikan ke orang lain? Iya, bukan nazar ya, nazar. Kalau nazar itu melihat, ya, memandang si laki-laki melihat akhwat yang mau dinikahi, atau si akhwat melihat si ikhwan yang datang kepadanya. Itu namanya nazar. Pakai dhat, tapi ini nazar, dha. Ya. Nazar pakai dha, bukan dha. Kalau dha beda lagi. Artinya nazar melihat, tapi kalau nazar yaitu tadi. Nah, gimana hukumnya kalau dia sudah bernazar tapi dia meninggal? Tentunya nazar dalam rangka berbuat ketaatan, ya, yang memang wajib dilaksanakan. Maka yang ganti adalah wali dia. Kalau yang meninggal, dia masih punya bapak, mungkin dia punya anak, ya. Maka yang menggantikannya adalah walinya dia, bapaknya dia, ibunya dia, atau anaknya dia sendiri, atau saudara kandungnya dia. Jadi wajib mereka yang melanjutkan kewajiban itu. Gimana Ustadz kalau misalnya dia bernazar tapi keluarganya tidak tahu? Ya sudah, ya, itu serahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, jelas semua dosa bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah kehendaki, dan selain dosa syirik, ya tentunya. Ya, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal itu, walaupun tentunya itu sebuah dosa karena dia tidak menjalankan, tidak menunaikan nazarnya. Ya. Maka kalau memang keluarganya tidak tahu, maka mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, makanya kalau sudah bernazar, ketika misalnya sudah tercapai, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda. Nantilah satu bulan lagi baru saya tunaikan saya penazar misalnya. Bahaya tuh. Kita kan tidak tahu. Hukumnya wajib segera. Karena kewajiban itu tidak boleh tunda. Ketika misalnya saat itu pula nazarnya tercapai, maka saat itu pula dia harus jalankan puasanya. Misalnya hari ini dia sudah langsung dapat diterima di perusahaan, atau dia langsung turun gaji atau gajinya naik misalnya, atau dia lulus dari ujian misalnya.
maka besoknya dia harus jalankan. Misalnya kalau dia niatnya puasa, maka dia harus jalankan puasa. Ya. Ustaz, tapi kalau besoknya bertepatan dengan hari Jumat, jangan dulu, tunda nanti hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kalau hari Jumat nggak boleh. Ya, itu dalilnya jelas, ada larangan. Rasulullah bilang la tasumu yaumal jum'ah. Jangan puasa di hari Jumat. Baik kalau kita memulai, ya, ini untuk memulainya. Tapi kalau sudah dari awal kita mulai lalu misalnya masuk ke hari Jumat, tidak mengapa. Tapi kalau memulai tidak boleh. Baik. Cukup? Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, ya, lanjut. Anda pernah bernadar, akan tetapi nadarnya belum terlaksana. Segera. Segera itu. Dan kemudian Belum terlaksana gimana maksudnya? Dia belum belum memenuhi ya. Nadarnya belum diberikan sama Allah gitu ya. Maksudnya baru niat Ustaz. Baru niat. Baru niat nadar. Baru niat. Setelah mendengar kajian hari ini, Anda ini membatalkan nadar. Oh, segera. Ya, gimana? Terus dia membatalkan niat nadarnya. Ya, karena tadi saya katakan lebih baik untuk tidak bernadar. Itu lebih baik. Karena di satu sisi tadi Rasulullah mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Nan nadar la ya'ti bi khair, kata Rasulullah. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan pada pribadi orang itu. Karena pengaruhnya tadi itu kayak seakan tidak yakin, kayak seakan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nadarnya untuk apa? Itu kan sebenarnya ya sekali lagi seperti yang dikatakan tadi, kurang yakin, kayak mau putus asa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dikatakan di situ hanya orang-orang bakhil saja. Artinya dia tidak mau memulai ketaatan dengan ibadah kecuali setelah dia dikasih misalnya. Ya, setelah dikasih. Beda kalau misalnya memang kita beribadah lalu tiba-tiba Allah kasih misalnya rizki yang banyak lalu kita tambah semangat lagi, itu beda lagi. Itu namanya bersyukur. Namanya bersyukur atas nikmat Allah. Sebagaimana Rasulullah misalnya, beliau itu rajin sholat qiyamul lail, tahajud sampai kakinya bengkak karena dia menunaikan syukurnya dia kepada Allah atas nikmat yang Allah kasih, jaminan surga, dosa-dosanya diampuni, sehingga dia tambah ketaatan. Itu tanpa diminta, tanpa didahului dengan nazar. Pokoknya Allah kasih lalu dia tambah ibadahnya. Nah, itu bagus. Tapi kalau didahului dengan nazar, itu yang tidak disukai. Itu yang tidak dianjurkan. Ya, wallahu alam bissawab. Cukup? Selesai? Ustaz, mau tanya yang tadi, berarti itu mesti digunakan saja yang nazar. Kalau misalnya kita batalkan gimana? Kalau nazar dalam rangka ibadah harus dijalankan. Ya. Artinya saya tadi menyimpulkan tidak sampai haram, tapi lebih kalau misalnya memulai itu lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan. Bukan berarti dilakukan tidak boleh. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur bernazar dan itu nazarnya untuk ketaatan untuk Allah dan dalam rangka ketaatan, maka harus dijalankan, dipenuhi. Karena ini sudah dipuji sama Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang bertakwa itu selalu memenuhi nazar-nazar mereka. Nah, masih ada satu lagi Ustaz, yang terakhir Ustaz. Baik, ya. Jika seorang bernazar dengan nazar bersedekah, tapi dia juga mempunyai hutang di saat dia ingin menunaikan nazarnya, mana yang lebih didahulukan? Iya, mana yang lebih didahulukan? Yang wajib duluan. Nazar hukumnya wajib, sedekah sunnah. Jadi kalau dia terbentur dengan niat sedekah atau hutang, apa sedekah tadi? Antara nazar sama hutang. Oh, hutang, afwan. Dua-duanya kewajiban. Mana yang didahului, mana yang lebih awal dilakukan? Ya, mana yang lebih awal dilakukan? Kalau seandainya hutang dahulu, maka dia harus penuhi hutangnya.
Jika sudah jatuh temponya sudah tiba, maka dia harus segera menunaikan membayar hutangnya. Tentunya sama-sama kewajiban. Ya. Sama-sama kewajiban. Kalau misalnya nadar lebih dahulu, maka nadar yang didahulukan. Tapi kalau hutang yang duluan, maka hutang yang didahulukan. Nah, lebih bagus lagi bayar di waktu yang sama-sama gitu ya. Supaya nggak repot. Nah, barakallahu fikum. Sudah cukup ya? Cukup, Ustaz. Oke, iya. Jazakumullah khairan ala husnil istima'. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah kita selesai. Mudah-mudahan bisa difahami dan diamalkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.